Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Pasti, pasti. Kenapa? Akan diberkati. Enggak ada orang yang akan diberkati itu tidak senang. Amin. Pasti semuanya senang. Ya. Ini saya khotbah berurutan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, bahkan kelak selesai sampai Wahyu. Bapak Ibu bisa mengikutinya di channel YouTube Gereja Spasi Hermon. Amin. Supaya apa? Supaya kita tuh termotivasi juga membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi harus mencari Tuhan Yesus. Makanya khotbah ini juga kesimpulannya tentang Tuhan Yesus. Apapun kitab yang saya khotbahkan, kesimpulannya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena benang merah dari Kejadian sampai Wahyu adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau jemaat itu membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau pendeta harus lebih. Harus mengkhotbahkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu baru fair. Jangan pendeta menyuruh jemaat membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi dia sendiri tidak pernah mengkhotbahkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang saya ingin menunjukkan bahwa pendeta juga bisa mengkhotbahkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu memotivasi jemaat, motivasi kita semua untuk kita juga bisa membaca Alkitab. Amin. Ya minimal dengan mengikuti khotbah saya dari Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu tahu isinya setiap kitab itu apa. Nah lewat itulah mudah-mudahan Bapak Ibu tertarik membaca dan bisa menyelesaikan satu Alkitab penuh. Amin. Wah luar biasa. Nah judul khotbah kita karena ini sudah Injil yang keempat. Injil terakhir. Ada tahu Injil terakhir apa? Yohanes. Ya maka judul khotbah kita hari ini adalah Rahasia Yohanes. Amin. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Yohanes. Saya selalu menyebutkan judul khotbah. Itu menunjukkan saya itu pernah sekolah. Khususnya sekolah STT. Kenapa? Karena setiap kali kita buat paper, buat skripsi, buat tesis, buat disertasi. Pasti ada judul. Pasti ada judul. Nggak mungkin ada paper, ada tugas, nggak ada judul. Nggak mungkin. Setiap buku pasti ada judulnya. Benar Bapak Ibu? Makanya aneh kalau ada pendeta khotbah nggak pernah menyebutkan judul khotbahnya. Aneh itu. Berarti dia nggak terdidik dia. Nggak sekolahan. Iya benar Bapak Ibu. Iya. Karena kalau sekolahan dia pasti tahu. Khotbah itu harus ada judul. Kenapa? Itu menolong jemaat menjadi fokus. Pendeta ini ngomong apa sih? Gitu Bapak Ibu. Kalau saya tadi bilang judulnya Rahasia Yohanes, pasti fokusnya tentang kitab Yohanes. Nggak mungkin kitab Matius, Markus, Lukas kan? Iya, jadi mengarahkan jemaat untuk fokus. Oh ini toh kitab Yohanes. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi menolong jemaat juga. Makanya kalau kita nanti diberi kesempatan untuk khotbah, jangan lupa judul khotbah. Itu vital. Seperti saudara lah naik taksi. Pak naik taksi pak. Supir taksi nanya. Pak mau tujuannya kemana pak? Asal aja lah kemana aja. Enggak mungkin gitu kan. Pasti tujuannya pak ke Kelapa Gading. Jelas. Jadi kalau seandainya ada macet juga dia bisa nyari jalan alternatif. Iya. Jadi hai pendeta. Selalu menyebutkan judul khotbah. Itu menolong jemaat. Ya kalau saudara nggak menyebutkan judul khotbah berarti saudara tidak terdidik. Tidak sekolah teologi ya. Iya. Ini saya ajarkan kita untuk semakin sistematis gitu ya. Iya ya. Tadi judulnya adalah Rahasia Yohanes. Nah, kitab Yohanes adalah Injil terakhir dari 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Nah, setiap Injil ini menggambarkan Yesus secara spesifik. Masing-masing Injil ini punya perspektif tersendiri tentang Yesus. Dan lewat inilah maka kita punya gambaran yang lengkap tentang Tuhan Yesus. Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai raja.
Dan memang Injil Matius itu ditujukan kepada orang Israel yang menunggu Mesias yang adalah keturunan Raja Daud. Maka disebutlah silsilahnya mulai dari Raja Daud sampai Tuhan Yesus. Jadi jelas Matius. Markus menggambarkan Yesus sebagai apa? Hamba atau lembu. Makanya gambaran Injil Markus adalah menggambarkan Yesus sebagai lembu, penarik beban, menanggung beban. Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Maka di Injil Lukas lah paling banyak menyebutkan Yesus sebagai anak manusia. Makalah Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Sedangkan Injil Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah. Allah. Itulah sebabnya maka Injil Yohanes menggambarkan Yesus seperti Raja Wali yang sedang terbang. Di langit Allah ada di langit. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi 4 Injil ini menggambarkan Yesus dari sisi yang berbeda. Sehingga Tuhan Yesus bisa lengkap kita ketahui. Amin Bapak Ibu. Tuh luar biasa kan? Iya, nanti saudara lihat ya di YouTube saya, saudara lihat Injil Matius itu kayak gimana, Injil Markus itu gimana, Injil Lukas itu gimana, Injil Yohanes gimana. Jadi saudara pandangannya tentang Yesus lengkap. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, haleluya. Nah, sekarang kita masuk kepada Injil Yohanes. Injil Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah. Itulah sebabnya Yesus digambarkan adalah firman yang hidup bersama-sama dengan Allah dan Yesus adalah Allah itu sendiri. Coba kita buka Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Jadi luar biasa ya. Jadi 4 Injil ada 4 menggambarkan Tuhan Yesus. Dan di tatala di surga ada 4 makhluk yang mengelilingi tatala. Dan 4 makhluk itu gambarannya dinyatakan oleh Injil, 4 Injil tadi. Di tatala itu ada makhluk pertama gambarnya sebagai muka singa. Itu Injil Matius, singa. Makhluk kedua itu gambarannya sebagai lembu. Itulah Injil Markus. Demikian juga makhluk ketiga gambarannya seperti muka manusia. Itulah Injil Lukas. Dan makhluk keempat yang mengitari tatala adalah bermuka Raja Wali. Itulah Injil Yohanes. Tuh kan mantap banget kan. Jadi pas itu 4 Injil dengan 4 makhluk di tatala. Dan itu punya gambaran. Yesus pernah berkata, ya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Itulah sebabnya lewat Injil inilah membuat orang kenal Yesus. Dan lewat kenal Yesus mereka bisa datang ke tatala di kerajaan surga kelak. Amin. Oh cakep kan? Iya Alkitab itu cakep banget. Nah, sekarang kita buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 ya. Kita gantian ya. Supaya saudara juga bisa aktif baca Alkitab. Ya Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Saya baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya ayat 2 Bapak Ibu. Ya ayat 3 saya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4 Bapak Ibu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa. Dari 4 ayat ini aja kita sudah tergambar tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Demikian juga Yesus adalah firman. Demikian juga Yesus adalah hidup. Tuh kan? Luar biasa kan? Jadi kita sudah tergambar tentang Yesus itu dari Injil Yohanes. Nah, Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Tetapi dunia tidak mengenal dia. Kenapa dunia tidak mengenal dia? Karena anggapan dunia, anggapan orang Israel tentang Mesias yang ditunggu-tunggu itu berbeda dengan penampilan Tuhan Yesus. Ya, orang Israel menganggap bahwa Mesias itu adalah keturunan Daud. Daud adalah raja Israel yang paling terkenal. Sehingga sampai sekarang bendera orang Israel adalah bintang Daud.
Bintang Daud, bentuknya bintang itu yang saling tumpang tindih. Ya Bapak Ibu ya. Iya. Hah? Iya kan? Iya, paling terkenal Daud ini Bapak Ibu. Ya. Sehingga apa? Karena Mesias itu keturunan Daud, maka kalau secara logika Yesus itu lahirnya di mana? Di istana. Namanya juga keturunan raja. Benar Bapak Ibu? Iya, istana dong, bukan di kandang domba. Itu beda banget dengan anggapan manusia kan? Beda kan? Anggapan manusia, kalau Mesias, Yesus itu keturunan Daud, keturunan raja, maka Yesus harus lahirnya di istana. Ternyata Yesus lahirnya beda banget. 180 derajat bedanya. Bukannya di istana, malah tempat yang paling rendah di dunia, kandang domba. Pernah enggak saudara lihat orang semiskin-miskinnya lahir di kandang hewan? Enggak pernah ya. Enggak pernah ya. Enggak pernah kan? Lah ini Yesus lahirnya di kandang domba. Mesias, Raja. Itulah sebabnya banyak orang tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Iya, bahkan orang Israel berpikir Mesias itu akan membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Nyatanya Yesus tidak demikian. Yesus lebih lagi, bukan hanya membebaskan manusia dari penjajahan, tapi penjajahan dosa dan setan. Tuh kan, beda ya. Iya kan, anggapan orang Israel, Yesus sebagai pahlawan kayak Musa, membebaskan nenek moyang mereka dari Mesir. Oh, Mesias juga nanti pasti akan membebaskan kita dari penjajahan orang Romawi. Nyatanya tidak. Nyatanya justru Yesus disalib oleh orang Romawi, tuh kan. Beda banget kan? Iya, makanya orang Israel nggak percaya Tuhan Yesus. Sebab apa? Yesus hadir bukan seperti konsep berpikirnya orang Israel. Banyak manusia juga demikian. Seringkali kita meminta sesuatu kepada Allah. Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berkati aku. Tapi cara Tuhan berbeda dari pikiran kita. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya, seringkali demikian. Beda banget. Sehingga apa? Kita, bener gak Tuhan nolong saya? Bener gak? Gitu Bapak Ibu. Jadi ada kayak keraguan kita juga. Karena apa? Cara Tuhan itu luar biasa. Seringkali berbeda dengan cara berpikirnya kita. Dan itu sudah disebutkan di Alkitab. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu lah. Iya, makanya beda banget. Amin Bapak Ibu. Iya, makanya seringkali manusia, benar gak ini sih? Benar gak? Makanya dikatakan dunia tidak mengenal dia. Kenapa? Cara Tuhan hadir, cara Tuhan menolong itu berbeda dari cara berpikirnya manusia. Paham Bapak Ibu? Makanya kalau saudara minta berdoa kepada Tuhan, izinkan caranya Tuhan yang terjadi. Amin. Iya, jangan caranya kita. Gini loh Tuhan, ini loh Tuhan, gini loh caranya, ini loh harus dihubungi. Orang ini harus nolong saya. Enggak Bapak Ibu, enggak ya. Oke, demikian juga waktunya Tuhan beda dengan waktunya kita. Ya, jadi saudara jangan mendikte Tuhan caranya dan waktunya. Kenapa? Tuhan punya otoritas dan Tuhan punya jalan dan cara yang berbeda dengan kita. Oke, makanya kita harus belajar. Harus izinkan Tuhan melakukan dengan caranya dan waktunya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Haleluya. Jadi Tuhan datang ke dunia tapi dunia tidak mengenal dia. Kenapa? Cara hadirnya Yesus itu sangat berbeda dengan anggapan orang Israel. Raja masa lahir di kandang domba. Mana mungkin kan? Kan gak mana mungkin kan? Iya. Demikian juga caranya Tuhan itu lihai banget. Menutupi jejak gitu Bapak. Kenapa? Karena orang Israel berpikiran orang Yudea itu lebih rohani, lebih kudus dibandingkan orang Galilea. Orang Galilea itu dianggap orang sekuler. Sedangkan orang Yudea itu orang lebih rohani. Kenapa? Di Yudea itu ada Yerusalem. Yudea itu ada Bethlehem. Yudea itu. Sedangkan orang Galilea itu Nazaret, Danau Galilea, gitu Bapak Ibu. Danau Tiberias itu. Jadi danau itu ada namanya macam-macam.
Disebut Danau Galilea kenapa? Di situ tinggal orang Galilea. Disebut Danau Kineret kenapa? Bentuknya kayak kinor, kayak harpa. Disebut juga Danau Tiberias kenapa? Menghormati Kaisar Tiberius. Jadi macam-macam namanya. Tapi bendanya sama juga. Yaitu danau itu juga gitu Bapak Ibu ya. Oke ya. Jadi ada latar belakangnya. Oke. Saya seperti ngajar kepada saudara. Supaya saudara makin paham. Oh itu toh. Kenapa disebut Danau Tiberias? Kenapa disebut Danau Kineret? Kenapa disebut Danau Galilea? Oh gitu. Jadi cara Tuhan hadir itu berbeda dengan caranya manusia. Itulah sebabnya manusia tidak mengenal Allah. Bahkan tadi saya cerita. Jadi orang Yudea itu lebih kudus, lebih rohani dibandingkan orang Galilea. Yesus lahirnya di mana? Bethlehem, itu daerah Yudea. Tapi Yesus besarnya di mana? Nazaret, itu daerah Galilea. Ya, itulah sebabnya ketika Yesus kemudian nanti besar disebut Yesus orang Nazaret. Padahal sebenarnya Yesus lahirnya di Yudea, di Bethlehem. Tapi besarnya di Nazaret, Galilea. Itulah sebabnya muridnya juga sempat bingung. Emangnya ada yang baik dari Galilea? Iya Bapak Ibu, iya. Iya, kenapa? Selalu orang Israel berpikir yang baik-baik itu selalu datangnya dari Yudea. Yudea itu daerah bawah, Galilea itu daerah atas Bapak Ibu ya. Atau gampangannya daerah Galilea itu dekat sekitar Danau Tiberias atau Danau Galilea. Ya, sedangkan Yudea itu daerah bawah, itu Yerusalem, Bethlehem dan segala macamnya. Oke ya, Yesus lahirnya di Bethlehem tapi besarnya di Nazaret sehingga disebut orang Nazaret. Dan itu cara Allah menutupi identitas Yesus. Ya, muridnya aja bingung, mana ada yang baik berasal dari Galilea. Gitu. Padahal Yesus lahirnya di Bethlehem, di daerah Yudea kan. Itu kan cara Tuhan itu hebat banget menutupi Yesus. Supaya apa? Supaya orang hanya percaya dengan iman. Bukan dengan data-data, bukan dengan fakta-fakta. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan kita. Orang Kristen hidup dari iman. Bukan dari fakta, bukan dari data. Amin Bapak Ibu. Contoh. Ini contoh kasus. Saudara mungkin berkata, Pak saya sedang sakit. Itu fakta. Itu fakta. Tapi saudara kalau punya iman, maka fakta itu bisa berubah. Saudara sekarang sehat. Oleh bilur Yesus kita sembuh. Nah itu, makanya orang Kristen bukan hidup dari fakta, bukan hidup dari data, tapi hidup dari firman. Dan itulah lewat iman. Amin Bapak Ibu. Jadi apapun kondisi kita, itu fakta. Orang Kristen jangan menghidupi fakta. Tapi orang Kristen harus menghidupi firman bahwa hidup kita akan diberkati, hidup kita akan sehat, hidup kita akan selalu berkemenangan. Firman itu yang harus kita pegang, bukan fakta yang di hidup kita. Amin. Nah, ya kan? Makanya seringkali ya Tuhan itu susah dimengerti oleh orang dunia. Kenapa? Karena seringkali berkebalikan dengan apa yang dikatakan oleh firman. Contoh. Dunia selalu berkata, tunjukkan dulu buktinya, baru aku percaya. Aku lihat dulu dengan mata kepalaku sendiri, baru aku percaya. Sedangkan firman terbalik. Percaya dulu, baru terjadi. Kan terbalik kan? Tuh, maka sering kali nggak bisa klop gitu. Makanya orang dunia susah mengerti tentang orang Kristen. Iya Bu ya, iya kan? Iya kan? Sama contoh satu lagi. Orang yang terbesar adalah orang yang dilayani. Tapi firman berkata, yang terbesar adalah yang melayani. Oh beda kan? Lihat deh saudara bedanya kan? Beda kan? Karena dunia berkata, kalau aku bos, aku itu dilayani. Bukan melayani. Amin Bapak Ibu. Sedangkan firman Tuhan berkata, yang terbesar adalah yang melayani. Loh, kok bisa terbalik ya? Itu loh Bapak Ibu. Makanya seringkali banyak hal-hal yang orang dunia gak bisa mengerti orang Kristen. Ya kan? Ya kan? Iya. Itulah luar biasa Tuhan kita. Tetapi banyak orang dunia tidak mengenal. Karena memang benar.
cara berpikir, konsep berpikir dunia berbeda dengan firman, dengan Tuhan Yesus. Amin. Sehingga banyak orang tidak percaya. Tetapi ketika kita percaya, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Dan anak Allah pasti berkuasa. Jangankan anak Allah, anak presiden aja berkuasa. Bisa merubah semuanya. Cara lihat itu, jangankan anak Allah, anak presiden aja mantap. Gitu. Ya kan? Lah iya dong. Makanya ketika kita percaya, kita menjadi anak Allah. Dan itu bukan hal yang abal-abal, bukan hal yang remeh-temeh. Itu luar biasa. Iya, jangankan anak Allah, anak presiden aja udah luar biasa. Saudara ngerti lah maksud saya. Pokoknya nggak sampai dalam-dalam banget. Supaya ini pendeta ngomong politik atau apa sih ini. Ya Bapak Ibu ya. Nah, coba kita lihat bahwa ketika kita percaya, maka kita menjadi Yohanes 1 ayat 12. Coba kita lihat. Haleluya. Nih saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak Allah. Dan anak Allah itu hal yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Saudara bayangkan aja anak presiden. Itu luar biasa, apalagi anak Allah. Di atas segala presiden kan Bapak Ibu ya. Tuh, luar biasa kan? Iya, haleluya. Nah, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Coba Yohanes 1 ayat 14. Nah, ini saya bacakan ya. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Diam di tengah-tengah kita. Jadi Yesus harus ada di tengah-tengah kita. Bukan di luar kita. Makanya di dalam kitab Wahyu, kepada jemaat di Laodikia dikatakan Yesus berdiri di depan pintu. Itu tidak boleh terjadi pada orang Kristen. Yesus bukan di luar mengetok pintu, tapi Yesus harus di dalam, di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Ya, loh kenapa Yesus ada di luar Pak? Ngetok-ngetok pintu. Karena sekarang banyak pendeta, banyak gereja tidak lagi mengkhotbahkan Yesus. Yesus ditendang keluar. Gak percaya saudara, lihat aja, dengar saja khotbah-khotbah banyak pendeta. Di gereja saudara sendiri, termasuk juga di YouTube. Saudara akan kaget, ternyata pendeta selama ini jarang menyebutkan nama Tuhan Yesus. Mereka lebih banyak khotbah tentang apa? Perbuatan sehari-hari. Manusia sehari-hari, manusia harus gini, harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Iya Bapak Ibu, jarang ngomong tentang Yesus. Saudara lihatin aja, saudara akan kaget sendiri. Iya ya, pendeta harusnya mau khotbahkan Tuhan Yesus, kok ini malah jarang? Nggak pernah malah. Aduh kasihan deh Yesus, benar Bapak Ibu. Ini fakta, saudara buktikan saja di gereja saudara, benar. Saya ngomong kepada yang penonton YouTube, buktikan di gereja saudara sendiri. Pendeta saudara sudah jarang menyebutkan Tuhan Yesus. Nggak percaya, buktikan sendiri. Pendeta sekarang lebih banyak khotbah tentang kehidupan sehari-hari. Tentang yang lucu-lucu, tentang yang ketawa-ketawa, tentang yang lain-lain. Yesusnya nggak ada lagi. Kan aneh ya Bapak Ibu ya. Iya, itulah sebabnya, bahayanya di mana? Nih, saya tunjukkan bahayanya. Ketika kita jarang mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus, tapi kehidupan kita sehari-hari, maka banyak pendeta bisa mengutip, bisa mengcopy khotbah dari imam tetangga sebelah. Iya Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang mereka nggak ngomongin tentang Tuhan Yesus. Kan nggak mungkin kan mereka ngomongin Tuhan Yesus kan? Kehidupan sehari-hari kan?
Dan mereka banyak kehidupan seharinya bagus sekali. Maka itu di copy. Itu bukan kata orang. Saya sendiri buktinya. Dosen saya doktor dari Amerika. Dosen saya dulu waktu doktor. Dia menunggu khotbah dari juta umat. Ditunggu khotbah paginya. Siangnya dia khotbahkan di gereja dia sendiri. Wow. Saudara lihat itu? Kenapa? Bisa dia copy karena nggak ngomong tentang Tuhan Yesus. Kehidupan sehari-hari. Tuh. Luar biasa kan Bapak Ibu? Makanya pendeta harus khotbahkan tentang Tuhan Yesus. Ketika kita khotbahkan Tuhan Yesus, maka saudara tidak akan pernah mengcopy dari khotbah tetangga sebelah. Karena tetangga sebelah pasti tidak khotbah tentang Tuhan Yesus. Tuh lihat. Bukan kata orang, saya sendiri saksinya. Dosen saya, doktor dari Amerika. Saudara lihat itu? Tuh, dia nungguin khotbah tetangga sebelah. Setelah itu dia khotbahin siangnya. Ya ampun ini bangga lagi. Dia puja-puja lagi itu orang. Hebat itu, sukses itu. Punya pesawat terbang, punya helikopter. Rumahnya gede bang. Jadi penggemar diam-diam. Jadi itu bukan abal-abal Bapak Ibu, dokter. Termasuk orang terkenal juga. Kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu mungkin. Iya. Tapi saya enggak akan nyebut. Oke Bapak Ibu. Makanya selalu khotbahkan Yesus. Supaya apa? Supaya kita semakin mengenal Yesus, kasih karunia dan anugerahnya. Amin. Karena kasih karunia dan anugerah Tuhan hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya. Jadi Tuhan Yesus itu telah menjadi manusia dan ada di tengah-tengah kita. Makanya kehidupan orang Kristen harus berfokus kepada Tuhan Yesus saja. Amin Bapak Ibu. Iya. Dan Tuhan Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran Allah. Itulah sebabnya hanya di dalam Yesus kita bisa beroleh kasih karunia dan kebenaran Allah. Di luar Yesus tidak akan kita dapatkan kasih karunia dan kebenaran Allah. Amin. Karena hanya Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran Allah. Itu tadi ayatnya kita baca. Benar Bapak Ibu? Nih saya baca lagi deh. Yohanes 1 ayat 14. Ayat terakhirnya, kalimat terakhirnya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah ini adalah kebenaran Allah. Oke. Jadi hanya di dalam Yesus kita bisa dapatkan kasih karunia dan kebenaran Allah. Di luar Yesus gak bisa. Kalau saudara khotbah tentang kehidupan sehari-hari, saudara gak dapatkan kasih karunia dan kebenaran Allah. Amin. Tuh kan. Makanya pendeta kembalilah, bertobatlah, khotbahkan tentang Tuhan Yesus saja. Jangan kehidupan sehari-hari. Gak ada artinya itu. Kalau kita mengkhotbahkan Tuhan Yesus, saudara jangan khawatir saudara akan ditinggalkan jemaat. Justru saudara akan mendapatkan lebih banyak lagi jemaat. Kenapa? Karena ketika kita khotbahkan Yesus, kita akan diteguhkan, firman yang kita sampaikan, diteguhkan dengan banyak mujizat. Itu satu. Yang kedua, Tuhan menyingkapkan banyak pewahyuan di dalam khotbah kita. Itulah sebabnya kalau saudara ikuti khotbah saya, betapa banyaknya singkapan-singkapan baru yang saudara dapatkan. Iya Bapak Ibu. Demikian juga mujizat. Di tempat saya yang lama, ratusan orang sakit kanker loh Bapak Ibu. Iya, sembuh. Demikian juga ratusan ibu-ibu yang mandul bisa punya anak. Tuh. Kalau kita mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus banyak mujizat. Dan ketika banyak mujizat, pasti banyak orang datang. Kenapa? Kehidupan sekarang ini perlu mujizat untuk kita bisa survive, untuk kita bisa sukses, untuk kita bisa berhasil. Kenapa? Persaingan dunia demikian ketat sekarang ini. Amin Bapak Ibu? Iya. Jadi ketika pelayanan kita banyak mujizat, makin banyak orang datang. Iya kan? Iya. Kenapa? Kebutuhan manusia itu ada dua. Ada dua hal yang besar ini, Ya. Satu adalah kesembuhan, kesehatan. Karena kalau tanpa sehat, sia-sia semua berkat Tuhan. Benar Bapak Ibu? Lah iya dong.
Saudara bisa kaya raya tapi terbaring di rumah sakit. Walaupun rumah sakit itu VVIP. Very impossible person. Percuma kalau saudara sakit. Rumah sakit termahal di dunia juga saudara bisa bayar. Tapi kalau terbaring rumah sakit apa artinya? Benar Bapak Ibu ya? Nggak ada artinya kan? Nggak ada artinya. Yang kedua, masalah ekonomi. Sehat juga kalau kekurangan juga nggak enak gitu ya Bapak Ibu ya. Harusnya apa? Sehat dan kaya raya. Itu mantap. Di dunia kaya raya masuk surga lagi. Itu mantap banget. Amin Bapak Ibu. Jadi hanya dua kebutuhan manusia. Umumnya satu sehat atau kesembuhan. Yang kedua adalah ekonomi. Itulah sebabnya gereja ini mulai Oktober akan mengadakan ibadah KKR kesembuhan ilahi dan bebas resesi. Supaya apa? Supaya jemaat bisa diberkati, jemaat bisa sehat. Karena dua ini yang dibutuhkan oleh banyak orang di dunia. Bukan hanya orang Kristen, orang di luar sana juga. Iya Bapak Ibu. Ketika mereka disembuhkan, mereka itu bisa gelap mata, bisa akhirnya dibaptis Bapak Ibu. Benar, benar. Di gereja saya yang lama, ketika mereka itu disembuhkan, padahal dokter sudah angkat tangan, kanker, tumor segala macam, sembuh, nggak perlu diajak ke gereja, mereka ke gereja sendiri. Mereka dibaptis. Itulah sebabnya di baptisan gereja saya yang lama, itu satu hari saja sekali baptisan itu bisa 1.000 orang. 1.000 orang, nggak ada di dunia itu 1.000 orang setiap kali baptisan. Nggak ada, coba saudara cari aja di internet. Search, baptisan 1.000 orang, coba saudara, ketemu nggak? Mungkin ketemunya di gereja di Jakarta, oke? Dan yang luar biasanya lagi, dari 1.000 orang, 30% non-Kristen. Berarti berapa orang itu? 300 orang. Saudara lihat itu, 300 orang bertobat. Tuh luar biasa kan? Iya. Tapi lebih luar biasa lagi di Kisah Para Rasul. Sekali berkhotbah Rasul Petrus 3.000 orang bertobat. Luar biasa ya. Luar biasa kan? Iya, ini 300 orang. Luar biasa kan? Iya, tuh. Iya. Kok tahu Pak? Iya tahu. Saya dulu sekretaris yang mencatat. Jadi bukan kata orang. Saya yang mencatat. Saya dulu sekretaris gembala sidangnya. Nah, tuh Bapak Ibu. Luar biasa kan? Iya, makanya ketika kita khotbahkan Yesus, satu, Tuhan akan meneguhkan dengan mujizat. Yang kedua, Tuhan akan menyingkapkan banyak pewahyuan di dalam khotbah kita. Itulah sebabnya khotbah-khotbah saya itu banyak sekali singkapan. Dan juga pelayan saya banyak sekali mujizat. Coba saudara bandingkanlah pendeta-pendeta yang kehidupan sehari-hari yang ketawa-ketawa gitu Bapak Ibu. Coba lihat itu pelayannya. Dia pernah ngomong mujizat? Enggak pernah. Karena ketika kita khotbah tentang kehidupan sehari-hari, Tuhan tidak memeteraikan khotbah kita. Tuhan tidak memeteraikan pelayanan kita. Lihat itu? Iya, makanya mereka itu coba lihat. Ada ngomong mujizat? Enggak pernah. Iya. Tapi ketika kita khotbahkan Yesus, itu pasti ada mujizat, pasti. Sedangkan gereja kita ini aja, ini baru 11 bulan. 8 bulan di Ratu Plaza, 3 bulan di Bekasi. 3 bulan di Bekasi, jadi 9 bulan di Ratu Plaza, 3 bulan di Bekasi, jadi totalnya 1 tahun, nanti ulang tahun kita Oktober. Iya. Jadi 9 bulan di Ratu Plaza, 3 bulan kita dulu bukanya di Bekasi. Saya lihat, walaupun baru 9 bulan di Ratu Plaza, udah banyak mujizat. Iya. Mujizat paling besar apa Pak? Mujizat paling besar di gedung tempat saudara sekarang berada. Ratu Plaza, dulu mati, sepi, kayak kuburan. Sekarang saudara lihat, mulai pembangunan kan? Bahkan November penuh seluruh lantai disewa orang. Kalau bukan mujizat itu apa namanya dong? Jadi langsung terjadi mujizat. Landmark juga demikian sama. Itu dulu mati.
sekarang sudah mulai banyak penyewa. Kenapa? Karena telah mengundang gereja Mount Hermon hadir di tempat itu. Khotbah di tempat itu. Ketika gereja hadir, Yesus hadir. Yesus dikhotbahkan, Yesus meneguhkan firman itu dengan tanda dan mujizat. Sehingga landmark sekarang sudah mulai disewa orang lagi. Berarti itu. Jadi banyak mujizat, bukan omon-omon. Pokoknya ada ya presiden terpilih bilang omon-omon. Omon-omon, bukan omon-omon. Ini perkataan khotbah yang penuh dengan kuasa. Amin Bapak Ibu. Iya dong, buktinya nggak bisa terbantahkan. Ratu Plaza ini mati dulu Bapak Ibu. Suruh lihat aja. Iya, sekarang coba saya lihat. Udah ditutup sana, ditutup mulai pembangunan kan tuh. Iya kan, iya. November seluruh lantai sudah disewa. Apa kalau nggak mujizat itu apa namanya dong? Nanti tiba saatnya nanti pemiliknya akan bersaksi. Nah, saat ibadah KKR, kesembuhan ilahi dan bebas resesi. Nah, pemiliknya bersaksi. Sudah janjian sama saya. Iya benar, benar. Nanti saya yang khotbah tuh. Khotbah nanti kesaksian itu pemilik Ratu Plaza. Ya. Kesaksiannya bombastis. Iya, mall dipulihkan. Office building, kantor, gedung perkantoran dipulihkan. Itu kan luar biasa. Bukan sekedar memberkati pekerjaan kita aja. Gedung bisa dipulihkan. Luar biasa kan? Iya, tuh dahsyat. Bahkan juga ada seorang keponakan pendeta. Sebelumnya dia sedang nyari kerja, didoakan. Sekarang sudah jadi asisten direktur. Nanti juga saya undang bersaksi itu orang. Luar biasa ya. Iya, makanya pokoknya kalau kita khotbah tentang Tuhan Yesus itu diteguhkan dengan mujizat. Dan juga yang kedua adalah kita disingkapkan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Iya, kayak terbuka semua gitu. Oh iya. Nah, sekarang coba kita perbandingkan Tuhan Yesus dengan hukum Taurat. Tentang hukum Taurat, coba Yohanes 1 ayat 17. Banyak kali orang Kristen tidak bisa membedakan Tuhan Yesus dengan hukum Taurat. Padahal itu dua hal yang berbeda. Iya. Yohanes 1 ayat 17 sudah di sana. Nih saya bacakan ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi itu hukum Taurat dari pihak Musa. Oke lanjut. Tetapi berarti yang berlawanan, yang berbeda, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu dari pihak Tuhan Yesus. Seperti itu. Hukum Taurat dari pihak Musa, tetapi berarti bukan sama ini, berlawanan. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Seperti itu. Itulah sebabnya ketika orang Kristen ingin beroleh kasih karunia dan kebenaran, datanglah kepada Tuhan Yesus. Ya, bukan datang kepada hukum Taurat. Hukum Taurat itu perbuatan manusia. Ini saya tanya saudara bedanya ya. Ya. Hukum Taurat itu ada berapa hukumnya? 10 hukum Taurat. Kalau saudara baca dari 1 sampai 10, itu semua perbuatan manusia. Buktinya Pak? Nih saya tunjukkan buktinya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan Allah. Jangan ada, itu larangan kepada siapa? Manusia. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan segala macam. Itu larangan kepada siapa? Manusia yang lakukan 10 ini. Bukan Allah. Seperti itu. Jadi ketika orang hidup di dalam hukum Taurat, dia hidup mengandalkan perbuatannya sendiri. Karena 10 hukum Taurat itu menuntut perbuatan manusia. Seperti itu. Lihat, tuh, itu fakta. Itu benar-benar real. Bukan ngarang-ngarang saya, bukan omon-omon. Sekarang lagi populer omon-omon. Oke Bapak Ibu ya. Iya kan? Sedangkan Tuhan Yesus, siapa yang mengerjakan?
Tuhan Yesus sendiri. Dan Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Kalau ada sudah selesai, perlu ada kita tambahin lagi enggak dengan perbuatan kita? Tidak. Itu ibarat lukisan maestro Avandi misalkan. Dia sudah melukis, selesai. Jangan saudara tambah-tambahin. Oh kayaknya kurang nih cat warna merahnya. Hancur itu jadi lukisan. Ya kan Bapak Ibu ya? Lah iya dong. Tulisan Da Vinci, cewek, kayaknya perlu ditambah kepangnya. Hancur itu lukisan. Benar Bapak Ibu? Itu lukisan sudah selesai. Hal yang sama juga karya salib Yesus. Sudah selesai Yesus berkata. Maka tidak perlu kita tambahkan dengan perbuatan kita. Lalu bagian kita ngapain Pak? Percaya. Bagian kita percaya. Lunas sudah dibayar Tuhan Yesus. Itulah sebabnya bagian kita percaya kepada Yesus, maka tidak lagi perlu perbuatan-perbuatan. Perbuatan itu bagi kita adalah buah. Maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah ketika kita hidup dalam utara, perbuatan itu adalah syarat. Kamu jangan berzina, kamu jangan membunuh, kamu jangan mencuri segala macam. Itu syarat supaya kita menjadi benar di hadapan Allah. Sedangkan kita di dalam Yesus, kita sudah benar, udah dibenarkan oleh darah Yesus. Maka perbuatan tadi tidak berzina, tidak mencuri, tidak itulah bukan lagi syarat, tapi buah. Itulah sebabnya kekristenan, perbuatan itu bukan syarat, tapi buah. Ketika kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, maka hendaklah kita jangan berzina. Ketika kita sudah dibenarkan oleh Yesus, hendaklah kita jangan mencuri. Jadi perbuatan itu adalah buah, bukan syarat. Saya lihat bedanya? Lihat bedanya? Lah iya. Jadi ketika orang hidup dalam hukum Taurat, perbuatan itu adalah syarat. Tetapi ketika kita di dalam Yesus, bukannya hukum Taurat itu tidak kita lakukan. Kita lakukan, tapi itu adalah buah. Itulah buah-buah roh. Paham Bapak Ibu? Bukan lagi syarat. Saudara bukan menjadi benar dengan tidak mencuri. Saudara tidak menjadi benar karena tidak membunuh. Enggak. Saudara sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Maka bagian kita hari ini adalah percaya. Dan ketika kita di dalam Yesus, hendaklah kita menggambarkan kebenaran Yesus dalam diri kita. Kita tidak mencuri. Kita tidak membunuh. Kita tidak berzina. Nah itu. Jadi perbuatan itu adalah buah. Bukan syarat di depan. Jadi perbuatan itu bukan di depan, di belakang. Itulah sebabnya juga dalam perjanjian baru berbeda dengan perjanjian lama. Banyak pendeta nggak bisa membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di mana Pak mereka tidak bisa bedakan? Ini saya tunjukkan satu hal yang prinsipil yang banyak sekali dilakukan oleh pendeta. Pendeta berkata kepada jemaat, bertobatlah supaya kamu sembuh. Bertobatlah supaya kamu diberkati. Sering gak saudara dengar itu kan? Saudara tahu itu? Itu salah. Itu perjanjian lama. Kenapa kita harus bertobat dulu? Karena lewat pertobatan itu kita membayar kebenaran kepada Allah agar Allah memberkati kita, agar Allah menyembuhkan kita. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus sudah membayar. Maka kita hari ini, ketika kita disembuhkan Tuhan, hendaklah kita bertobat. Jadi pertobatan itu di belakang. Ketika kita menerima kebaikan Allah, maka itulah yang menuntun kita kepada pertobatan. Bukan pertobatan yang di depan, pertobatan di belakang. Seperti itu. Tapi banyak pendeta gak ngerti. Masih kehidupan orang Kristen, masih kehidupan perjanjian lama. Bertobat dulu baru disembuhkan. Bertobat dulu diberkati. Terbalik, perjanjian baru sudah dibayar oleh Yesus. Maka bagian kita adalah beroleh kesembuhan. Dan lewat kesembuhan itulah menuntun orang kepada pertobatan. Lihat itu bedanya. Selain beda perjanjian lama, perjanjian baru. Nah itu, banyak sekali pendeta gak ngerti bedanya. Ya kan? Tuh. Makanya khotbahkan Yesus supaya ngerti. Jadi Yesus membuat perbedaan. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yesus membayar semua. Lunas. Itulah sebabnya kita bisa dapatkan terlebih dahulu. Diberkati dulu. Disembuhkan dulu. Barulah itu yang menuntun orang kepada pertobatan. Soalnya bedanya? Nah. Beda perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi pendeta belajar.
Nah, iya biar ngerti. Karena banyak kesalahan pendeta. Iya kan, di rumah sakit gitu kan. Kamu bertobat ya supaya kamu sembuh. Terbalik itu. Kalau dia sembuh Bapak Ibu saudara kan, saudara gak perlu dia ngajak ke gereja, dia akan ke gereja sendiri. Saya tanya saudara sesuatu yang menggelitik. Saudara pernah gak ngajak teman saudara ke gereja? Pernah gak? Dan kadang-kadang mereka menjawabnya ketus. Ya kan? Ya kan? Emangnya di gereja dapat apa? Ngapain ke gereja buang-buang waktu? Bagusan aku istirahat, besok aku kerja. Ya kan? Benar kan Bapak Ibu ya? Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia tidak mengalami kasih Tuhan. Coba kalau dia mengalami kasih Tuhan. Kanker, vonis mati sebulan kemudian. Ketika dia sembuh didoakan. Gak perlu saudara ajak ke gereja, dia akan ke gereja sendiri. Jadi pertobatan di belakang. Alami dulu mujizat, baru dia bertobat. Dan itu sesuai dengan Alkitab. Iya, dan itu terjadi pada gereja yang lama. Ketika anaknya divonis mati karena kanker, berapa bulan kemudian ternyata didoakan sembuh. Sekeluarga bertobat. Tuh, bukan cuma satu. Sekeluarga. Opungnya, omanya, neneknya, bapaknya semua. Tantenya, semua. Ya, benar Bapak Ibu. Semua. Jadi kebaikan Tuhan itu menuntun orang kepada pertobatan. Ayatnya di mana Pak? Buka Roma 2 ayat 4. Ada dasar ayatnya. Makanya pendeta berdasarkan ayat. Bukan ngarang. Bedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Belajar lagi kalau perlu. Ikuti Moner Mencor, khotbah saya. Iya dong. Coba Roma 2 ayat 4. Nih saya bacakan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Pertobatan di belakang atau di depan? Belakang, menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi kemurahan Tuhan, berkat, kesembuhan, itu menuntun kepada pertobatan. Bukan pertobatan di depan. Di depan itu perjanjian lama, Neng. Sayang. Pertobatan itu di belakang. Itu ayatnya. Jadi saya bukan ngarang, bukan omon-omon. Haleluya. Makanya pendeta belajar lagi. Itu ayatnya kan, ada kan? Menuntun orang kepada pertobatan. Berarti pertobatan di mana? Di depan atau belakang? Di belakang. Karena menuntun orang kepada pertobatan kan? Lah iya. Jadi ucapan pendeta berkata bertobatlah agar engkau sembuh. Salah atau benar? Salah. Bukan kata saya, kata ayat. Saya ketawain aja pendeta. Nah, amin Bapak Ibu. Makanya bisa bedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tuh, oke. Tuh kan, saudara dapat singkapan kan? Iya, ada jemaat juga bertanya sama saya, Pak, kok pendeta saya bilang Pak bertobat dulu baru disembuhkan. Udah kamu, udah. Ada jemaat di sini juga. Ada deh pokoknya. Ingin tahu ya. Kasihan deh. Karena nggak nyambung dia. Belum nyampe ilmunya. Iya Bapak Ibu. Karena pendetanya ngajarkan gitu, bertobat dulu kan. Saudara sendiri sering kali dengarkan, bertobat dulu agar engkau sembuh. Bertobat dulu agar engkau diberkati. Saudara tahu kenapa itu pertobat dibilang? Karena sudah dibayar Yesus. Itu ibarat gini, contohnya. Itu beasiswa. Beasiswa itu bayarnya bukan di depan, tapi di belakang. Ya kan? Kalau saudara normalnya bayar kuliah dulu baru ikut kuliah kan? Sedangkan beasiswa enggak. Ikut kuliah dulu bayar nanti di belakang. Setelah kerja baru nyicil. Ya kan? Lah ya bayar di belakang. Kira-kira gitulah. Karena sudah dibayar duluan di depan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, jadi beda sekali perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama belum ada Tuhan Yesus. Perjanjian baru sudah ada Tuhan Yesus membayar. Jadi harus berbeda. Iya, jadi yang membuat perbedaan itu apa? Tuhan Yesus. Makanya khotbahkan Yesus, maka saudara akan mengerti, oh iya perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru. Paham Bapak Ibu? Iya, saudara dapat singkapan baru kan? Rada kontroversial memang ini. Tapi ada dasar kuat ya. Oh, ya. Jadi saudara bisa nanti ya mengkritik pendeta saudara terserah lah.
Jadi saudara lebih pintar dari pendeta jadi sekarang. Nah, jadi Tuhan Yesus itu berbeda dengan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu, maka manusia hidup berdasarkan perbuatannya. Sedangkan Tuhan Yesus tidak, kita mengandalkan perbuatan Yesus. Itulah sebabnya di dalam Yesus kita hidup oleh iman. Amin Bapak Ibu. Tapi Pak ada di dalam Yakobus Pak, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya saudara, baca ayat yang benar. Tidak ada dikatakan imanmu tanpa perbuatanmu adalah mati. Tidak ada dikatakan demikian. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Benar Bapak Ibu? Lah sedangkan ketika kita percaya Yesus, Yesus telah menyelesaikan semuanya. Bagian kita iman. Perbuatan di mana Pak? Perbuatan Yesus. Karena tidak dikatakan imanmu tanpa perbuatanmu. Tidak ada dikatakan demikian. Tapi hanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Lah kalau kita di dalam Yesus, imannya iman kita, perbuatannya perbuatan Yesus. Klop. Nggak ada kan yang dikatakan imanmu dan perbuatanmu sendiri. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi ketika kita dalam Yesus masih masuk ayat itu. Iman tanpa perbuatan. Iman kita iman kepada Yesus. Perbuatannya perbuatan Yesus. Oke Bapak Ibu ya, lah iya dong. Iya kan? Karena ayat itu jelas berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak ada dikatakan imanmu dan tanpa perbuatanmu adalah mati. Nggak ada kan? Mu-nya nggak ada kan? Nggak ada. Makanya baca ayat teliti. Kalau perlu kacamatanya diganti. Mungkin rabun-rabun sedikit lah gitu. Nah, iya dong, teliti. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kita di dalam Yesus itu tetap masuk ayatnya. Imannya iman kita, perbuatannya perbuatan Yesus. Itu kan klop ya. Cakep kan? Tuh. Jadi kita hari ini tidak mengandalkan perbuatan kita kan. Makanya kalau orang Kristen mati, pendetanya tidak pernah berkata, diterima di sisi Allah sesuai dengan perbuatannya. Gak ada kan? Itu tetangga sebelah. Iya kan? Kalau ada pendeta ngomong gitu, diterima di sisi Allah sesuai dengan perbuatan. Dipecat itu pendeta. Iya kan? Cobalah. Saudara perhatikan saat penguburan kan? Gak ada kan? Tetangga sebelah iya. Karena mereka mengandalkan perbuatan mereka. Mereka gak punya Yesus. Tapi ketika orang Kristen punya Yesus, kita tidak lagi mengandalkan perbuatan kita. Tapi kita mengandalkan perbuatan Yesus yang kita percaya. Yang kita imani. Saudara paham itu? Tuh singkapan luar biasa kan? Nggak ada pendeta saudara cerita gitu. Saya yakin. Iya kan? Saudara jadi lebih pintar dari banyak pendeta sekarang. Jadi hukum Taurat diberikan oleh Musa tetapi kasih karunia kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau ketika orang Kristen ingin kasih karunia dan kebenaran Allah, hiduplah di dalam Yesus. Justru ketika kita hidup dalam hukum Taurat, saudara akan selalu gagal dan dihukum oleh Allah. Ayatnya di mana Pak? Oke, jadi saya berdasarkan ayat, bukan kata saya. Roma 4 ayat 15. Luar biasa sekali saudara. Nanti besok bisa lihat rekaman khotbah saya ya. Bapak Ibu bisa lihat masuk ke gereja Spasi Hermon ya. Share ke pendeta saudara. Nah, supaya mereka belajar. Iya. Coba Roma 4 ayat 15 ini saya bacakan. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Ikuti sama saya, membangkitkan murka. Ya. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Saudara paham enggak ayat ini? Paham enggak? Ayat ini berkata, hukum Taurat itulah yang membuat adanya dosa. Kok bisa demikian Pak? Karena apapun dosa, pasti karena pelanggaran hukum Taurat. Contoh, berzina itu dosa enggak Bapak Ibu? Dosa karena ada larangan dalam hukum Taurat, jangan berzina. Mencuri itu dosa enggak? Dosa karena ada larangan jangan mencuri. Jadi kalau hukumnya tidak ada, maka pelanggaran juga tidak ada. Kalau hukum Taurat itu tidak ada, maka tidak ada dianggap mencuri itu dosa. Contoh sederhana aja. Supaya saudara makin pintar. Misalkan ini di depan saya ini jalan raya.
Jalan raya ya. Ya, saudara bayangkan di depan saya jalan raya. Kalau saudara parkir mobil misalkan di jalan itu, saudara bisa ditangkap polisi nggak? Bisa ditangkap polisi enggak kalau parkir di pinggir jalan? Tidak. Kenapa? Tidak ada larangan parkir. Tidak ada larangan stop. Tapi tiba-tiba ini besoknya di sini pasang S dicoret atau P dicoret. Saudara parkir sini, saudara pasti ditangkap polisi. Karena apa? Ada pelanggaran di sini. Tapi sebelum ada rambu itu, saudara parkir semalaman juga nggak ada masalah. Karena tidak ada rambunya. Tidak ada larangan, tidak ada hukum di sini. Benar? Tapi ketika ada rambu S dicoret, P dicoret, saudara parkir mobil, saudara akan ditilang polisi. Jadi walaupun saudara ada di jalan yang sama, ketika saudara melakukan tindakan yang sama, saudara bisa ditangkap polisi atau saudara tidak ditangkap polisi. Tergantung ada rambu atau tidak. Jadi rambu inilah yang menentukan saudara bisa ditangkap polisi atau tidak. Benar Bapak Ibu? Kalau rambunya saudara cabut, saudara mungkin rada nekat gitu Bapak cabut. Saudara cabut rambu S-nya yang dicoret atau P yang dicoret. Saudara buang kemana gitu Bapak Ibu. Atau di kamar saudara pasang S dilarang stop gitu. Iya ada dulu teman saya suka usil gitu Bapak Ibu. Iya di jalan itu diambil ini iya kayak dia bangga gitu Bapak Ibu. Iya. Oh ini handuk dari hotel saya colong gitu. Nyolong bangga. Iya Bapak Ibu, iya kan? Ada aja iseng gitu Bapak Ibu kan? Ya. Nah, saudara misalkan cabut tanda S-nya, saudara bisa parkir semalaman di situ kan? Nggak ditangkap polisi kan? Kalau polisi apa pelanggaran saya lakukan Pak? Nggak ada larangan stop, nggak ada larangan parkir. Saudara bisa ngeles, ya kan? Tapi kalau selama ada rambu itu, saudara nggak bisa ngeles. Itu ada rambunya. Saudara langgar, ya kan? Jadi saudara dianggap melanggar kalau di situ ada rambu, ada peraturan, ada undang-undang di situ. Hal yang sama juga dengan hukum Taurat. Ketika saudara hidup dalam hukum Taurat, maka saudara ada hidup di dalam hukum. Saudara tidak boleh berzina, saudara tidak membunuh, saudara tidak segala macam. Itulah sebabnya ketika orang hidup dalam hukum Taurat, orang akan selalu gagal. Kenapa selalu gagal Pak? Karena hukum Taurat itu sempurna. Manusia tidak sempurna. Maka pasti ada salah satu hukum yang dilanggar. Dan ketika hukum dilanggar, saudara pasti akan dihukum oleh Allah. Tapi ketika saudara tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, tapi hidup dalam Yesus, maka tidak ada rambu lagi di situ. Dosa apa lagi? Saudara paham? Saudara paham? Itu ibarat tadi mencabut rambut tadi di jalan. Yesus telah menggenapi. Amin Bapak Ibu. Loh kok Pak, kok bisa gitu Pak? Kok saya dalam Yesus kok jadi gak ada tuntutan lagi? Itu ibarat gini Bapak Ibu. Saudara cicilan rumah. Saudara kalau cicilan rumah, kredit rumah, KPR. Maka saudara harus punya kewajiban untuk membayar cicilan rumah. Benar Bapak Ibu? Selama saudara belum lunas maka harus membayar. Tetapi ketika sudah lunas, saudara perlu bayar lagi enggak? Tidak. Hal yang sama juga dengan Yesus. Yesus telah membayar lunas semuanya. Maka tidak ada kewajiban lagi bagi orang Kristen. Tuh lihat. Bagi siapa yang tidak ada kewajiban lagi? Bagi orang yang di dalam Yesus. Bagi orang yang percaya Yesus. Ya kan Bapak Ibu sama seperti juga. Seorang bapak beli rumah. Yang membayar siapa? Bapak itu sendiri kan. Tapi siapa ya yang boleh tinggal di rumah itu? Siapapun yang bersama-sama dengan bapak itu. Istrinya, anaknya, pembantunya, tukang kebunnya semua boleh kan tinggal rumah itu kan. Padahal yang membayar siapa? Hanya satu bapak aja. Ya kan? Jadi semua orang yang ada bersama dengan bapak itu bebas tinggal di rumah itu tanpa perlu harus membayar. Karena sudah dibayari oleh bapaknya. Hal yang sama juga dengan Yesus. Yesus telah membayar semua tuntutan Allah. Itulah sebabnya kita di dalam Yesus yang bersama Yesus bebas dari hukuman Allah. Tuh sama dengan rumah tadi. Lihat itu. Lihat itu. Jadi yang membayar cuma satu orang, Yesus. Tapi ketika kita di dalam Yesus, dianggap lunas. Seperti bapak tadi. Bapak itu aja yang membayar rumah tadi, tapi semua orang yang tinggal sama-sama bapak itu bebas pakai rumah itu.
dianggap sudah lunas membayar. Hal yang sama juga dengan Yesus. Yesus saja yang membayar, tapi setiap kita di dalam Yesus dianggap lunas oleh Bapa yang di surga. Paham? Makin pintar saudara. Kan? Jadi kita tidak perlu lagi membayar, udah dibayar oleh Bapak kita. Kayak Bapak tadi membayar rumah tadi, cuma satu aja dia yang bayar. Tapi seluruh orang bisa tinggal bersama-sama dengan dia. Pakai gratis rumah itu, benar kan? Nah iya, sama dengan Yesus. Tapi kita harus tinggal sama Yesus. Harus bersama Yesus. Sama dengan Bapak tadi, kalau dia punya anak, tapi anaknya sekolah di luar negeri, anak itu tidak bisa menikmati rumah itu. Karena tidak bersama dengan Bapak itu. Walaupun dia anaknya si Bapak. Tapi karena dia tidak tinggal bersama si Bapak, dia tidak bisa menikmati rumah itu. Hal yang sama juga dengan kita, kalau kita tinggal di dalam Yesus, percaya Yesus, maka dianggap lunas oleh Bapak kita di surga. Tapi kalau kita jauh dari Yesus, kita harus membayar semua tuntutan Allah. Paham Bapak Ibu? Tuh, pinter kan sekarang kan? Tuh, soalnya tingkatan doktor sekarang. Iya Bapak Ibu, benar. Oh iya. Nah, Tuhan Yesus adalah Allah Bapa. Tuhan Yesus adalah Allah Bapa. Coba Yohanes 14 ayat 6 sampai 11. Kita gantian baca ya. Nah, setelah itu ya ada udah berapa menit saya khotbah. Soalnya terlalu semangat. Saya semangat sekali. Oh, udah 1 jam. Saya semangat sekali Bapak. Ada asap di atas kepala saya. Ya, sebentar lagi Bu. Sebentar lagi. 2 jam lagi. 1. Nih, Yohanes 14 ayat 6 sampai 11. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, ayat 7. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu? Tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. 11, Bapak Ibu. Ya, jadi ada 3 poin. 3 hal yang saya ingin jelaskan dari bacaan ini. Pertama, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin Bapak Ibu. Nah, saudara, di balik ucapan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, itu ada rahasia. Saudara tahu bait Allah enggak? Kalau 3 baca perjanjian lama. Bait Allah itu ada dibagi 3. Ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan halaman. Benar Bapak Ibu? Ya. Nah, setiap ruangan-ruangan ini ada pintunya masing-masing. Kalau kita dari luar masuk ke bait Allah, itu kita mulai masuk ke halaman. Maka pintunya ini namanya jalan. Pintu masuk ke halaman itu namanya jalan. Lalu masuk lagi terus. Nah, kita akan masuk ke ruang kudus. Di sini ada pintu lagi. Inilah kebenaran. Namanya pintunya kebenaran. Masuk lagi terus. Masuk ruang Maha Kudus. Ada pintu lagi. Inilah namanya hidup. Jadi bait Allah itu ada 3 pintu, masuk ke halaman, masuk ruang kudus, masuk ruang Maha Kudus. Ini adalah 3 pintu dan pintu itu namanya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu punya gambaran apa? Itu gambaran Yesus. Jadi kalau orang dari luar ingin masuk ke hadirat Allah harus lewat Yesus. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya tanpa melewat Yesus tidak ada orang yang sampai kepada Bapa. Nah itu artinya Bapak Ibu. Saudara paham? Itu 1. Yang kedua, mengenal Yesus itu mengenal Bapa. Ya, mengenal Yesus adalah mengenal Bapa. Maksudnya apa sih Pak? Kalau kita melihat Yesus, maka kita akan mengenal Bapa.
Iya Bapak Ibu. Jadi contohnya ada, misalkan ini. Saudara mungkin gak kenal opung saudara, opa saudara. Benar ya, saudara gak kenal kan, mungkin waktu saudara lahir dia sudah meninggal, opa saudara, opung. Tapi saudara kira-kira bisa melihat gambaran tentang opa saudara dari bapak saudara, anak dari opung saudara. Ya kan, cara ngomongnya, cara bicaranya, kira-kira sifatnya. Itu. Jadi walaupun saudara tidak mengenal opa saudara, tidak mengenal opung saudara, tapi saudara bisa mengenal opa opung saudara lewat bapak saudara yang adalah anak dari opa saudara. Lihat itu? Iya kan, mukanya mirip, karakternya mirip, ya kan, sifatnya mirip. Nah itu, hal yang sama juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang hadir di dunia lewat kehadiran Yesus. Maka kita bisa mengenal Allah kita yang di surga. Amin. Jadi Allah kita bukan Allah yang abstrak. Tapi Allah kita bisa kita kenal lewat anaknya. Nah gitu, paham Bapak Ibu ya? Tuh gitu. Iya jadi ini dia. Makanya Tuhan Yesus juga menegur Filipus yang tidak mengenal Yesus. Iya, tunjukkanlah Bapa kepada kami itu sudah cukup. Iya, Yesus menegur, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau Filipus. Kamu rada on juga Filipus. Mengenal anak, mengenal Yesus Allah sudah mengenal Bapa. Sama seperti kita juga mengenal opung kita, opa kita. Cukup kita mengenal orang tua kita. Karena orang tua kita ada anaklah opung kita. Saudara paham itu? Iya. Iya kan? Iya. Paham Bapak Ibu? Iya. Jadi ketika kita juga percaya kepada Yesus, kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Iya. Seperti apa Pak hal-hal besar? Saudara tahu hal-hal besar? Iya, karena zamannya sudah berbeda. Tuhan Yesus menyembuhkan orang umumnya langsung sentuhan atau berkata, ya pulanglah anakmu sudah sembuh, sehat gitu ya. Zaman sekarang Bapak Ibu, tidak harus kita berjumpa, lewat handphone juga kita bisa doakan orang. Zaman dulu ada handphone enggak? Enggak ada kan. Sekarang sudah ada handphone, kita bisa doakan. Amin. Saya doakan ada seorang Romo di Eropa sana, saya enggak sebut tempatnya, saudara nanti langsung tahu soalnya. Iya. Pusat gereja di Eropa sana Bapak Ibu, seorang Romo kanker prostat. Beberapa kali saya doakan di mimbar ini. Dan puji Tuhan, kankernya sembuh. Tanpa sentuhan, tanpa kenal orang, didoakan sebut namanya sembuh. Berarti itu? Ya Romo loh Bapak Ibu, bukan orang abal-abal ya. Apalagi di pusat gereja itu Bapak Ibu. Iya, kanker prostat. Iya Bapak Ibu, luar biasa kan? Tuh. Iya, jadi bisa lebih dari yang Yesus lakukan. Amin Bapak Ibu. Iya, itu memang kata firman Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan lebih besar dari itu. Kenapa? Zaman sekarang sudah ada teknologi, lewat handphone kita bisa doakan orang jarak jauh. Amin. Iya. Oke. Demikian juga Tuhan Yesus juga menjanjikan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan semua perkataan Tuhan Yesus. Kita diingatkan, kalau saudara diingatkan oleh Roh Kudus, berarti sebelumnya saudara sudah ingat atau belum tahu sama sekali? Bapak Ibu, harus sudah tahu lebih dulu, cuma lupa. Bukan sama sekali nggak tahu. Kalau nggak tahu diingatkan apa? Ya kan? Jadi saudara diingatkan ketika saudara sudah tahu. Itulah sebabnya Roh Kudus mengingatkan firman. Ya, yang saudara pernah baca. Yang saudara pernah dengar. Tapi bukan yang saudara belum pernah baca. Apa yang diingatkan kalau belum baca Alkitab? Jadi Roh Kudus mengingatkan ketika saudara juga aktif membaca Alkitab. Maka Roh Kudus akan mengingat, ini loh ayatnya, ini loh. Gitu boy. Tapi kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, apa yang diingatkan? Jadi saudara diingatkan ketika saudara lupa. Bukan belum pernah.
Oke. Nah, ketika kita juga dipimpin oleh Roh, maka kita juga akan berbuah-buah Roh. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kekristenan itu bukan lagi perbuatan baik itu sebagai syarat, tapi adalah buah-buah Roh. Amin. Oke. Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Nah, Tuhan Yesus juga adalah pokok anggur. Ayat ini berkata, saya nggak usah baca Bapak Ibu, sekarang sudah 1 jam lebih nih pasti. Yesus adalah pokok anggur. Dan kita adalah carang-carangnya atau ranting-rantingnya. Buah anggur ada di mana? Di ranting atau di akar? Di ranting. Benar Bapak Ibu? Di ranting ya. Katakan sama saya, buah ada di ranting. Kenapa saya ingin ngajak saudara ngulang ini? Karena banyak sekali orang Kristen, dia bukan bertindak sebagai ranting, nempel kepada Tuhan, tapi dia bertindak sebagai akar. Dia yang berusaha keras, dia berusaha ini lakukan ini, dia lakukan ini, lakukan. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok saya tidak diberkati? Lah iya, kamu tidak diberkati buah anggur karena kamu bertindak sebagai akar, bukan carang. Tuh, lihat nih. Banyak kesalahan orang Kristen. Karena dia bertindak sebagai akar. Sedangkan buah anggur ada di carang, ada di ranting. Jadi bagian ranting apa? Menempel kepada Tuhan. Bukan kita yang bertindak sebagai Tuhan. Bukan kita mengadakan perbuatan kita. Itu kita bertindak sebagai akar. Kalau saudara sebagai akar, saudara sampai kapanpun tidak akan menghasilkan buah anggur. Karena buah anggur bukan di akar, tapi di ranting. Lihat itu. Iya, tapi banyak orang Kristen kan bertindak sebagai akar kan. Dia berusaha keras, nembus tanah, lembus batuan, segala macam. Dia bermimpi akan diberkati. Diberkati apa? Anggur bukan di akar, Neng. Iya kan? Iya. Banyak salah orang kan. Tuh, makanya bersikaplah sebagai ranting atau carang. Nempel ke batang Yesus. Kalau itu jadi sebenarnya Tuhan udah memberikan kita posisi yang enak. Nempel doang. Bukan akar ya. Kalau saudara rindu kayak akar. Waduh disiplinnya luar biasa. Waduh dia bermimpi dia akan menghasilkan buah. Sampai kapanpun dia nggak dapat buah. Kenapa? Dia posisikan dirinya sebagai akar. Buah anggur bukan di akar, Neng. Lihat banyak kesalahan. Iya kan banyak orang berpikir dengan upayanya. Dia mengandalkan dia akan diberkati itu. Bukan itu. Bagian kita adalah carang, ranting. Nempel saja kepada Tuhan. Pasti kita akan berbuah. Amin. Tuh. Banyak kan kesalahan orang itu kan. Iya dia pikir dengan upayanya dia akan diberkati. Dia akan berhasil. Enggak. Karena kamu memposisikan dirimu sebagai akar bukan ranting. Nah tuh lihat tuh luar biasa kan. Ya. Langsung saya simpulkan. Sesuai dengan tujuan Injil Yohanes menggambarkan Tuhan Yesus sebagai Allah. Maka orang Kristen yang membaca Injil Yohanes akan semakin mengenal Yesus sebagai Allah dan di dalam Allah Bapa. Yang kedua, jika tidak maka Tuhan Yesus akan memarahi kita seperti Filipus yang dimarahi oleh Yesus karena tidak mengenal Yesus sebagai Allah. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita.